Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para pecinta Vios atau Vios Limo Ek Taksi. Jadi buat kalian yang lagi nyari ya, mobil Vios Limo Ek Taksi yang generasi pertama, atau lagi cari-cari mobil, lagi milih-milih mobil dengan budget yang minim tapi masih ragu untuk beli mobil yang mana, apalagi untuk membeli sebuah mobil yang bekas taksi. Jadi tonton video ini sampai habis. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengalaman pribadi saya memakai Vios Limo Ek Taksi yang generasi pertama selama kurang lebih 7 bulan saya pakai. Pengalaman pribadi saya selama 7 bulan memakai Vios Limo Ek Taksi yang generasi pertama itu, belum menemukan gejala yang serius ya. Ya mudah-mudahan sih belum nggak sampai menemuin gitu gejala yang berat. Nah, selama saya pakai 7 bulan itu sebenarnya sih masih normal-normal aja gitu, nggak pernah ada trouble ataupun overheat ataupun mobilnya mogok. Selama itu aman-aman aja sih sebenarnya. Cuman bukan berarti nggak ada perbaikan gitu. Jadi selama 7 bulan saya pakai itu, saya pernah ada perbaikan di dua ini ya, dua macam gitu. Yang pertama itu saya beli, kan pas beli mobil Vios Limo itu saya beli dengan harga sekitar kurang lebih 38 juta, yang kondisinya memang ada sedikit yang harus diperbaiki, tetapi mesin dan kelistrikan semuanya masih normal gitu dan layak pakai gitu. Nah, yang pertama saya perbaiki itu di bulan pertama. Pas awal-awal beli itu saya perbaiki di bagian mesin ya, tapi bukan mesinnya yang bermasalah gitu. Cuma waktu itu saya beli mesinnya itu ada rembes oli di bawah, di bagian packing kalter dan packing lainnya lah yang berkaitan dengan rembesan oli gitu. Nah, itu saya perbaiki dengan biaya sekitar kurang lebih 800 ribuan kalau nggak salah, plus jasa pasang itu saya bawa ke bengkel waktu itu. Nah, itu udah tuh bulan pertama saya perbaiki itu. Terus bulan berikutnya nah saya perbaiki di bagian kaki-kaki, karena pas waktu beli kaki-kakinya yang bagian depan itu ada bunyi geladak geluduk. Nah, itu saya perbaiki di bagian kaki-kaki depan sekitar kurang lebih 1,5 juta itu. Saya beli ganti karet support, ganti link stabilizer, busing arem, bel join. Nah, itu saya ganti itu semuanya. Itu saya beli di online, tapi saya pasang di bengkel. Nah, itu kurang lebih beli itu sama ongkos pasang itu 1.500.000 kurang lebihnya itu kurang lebihnya. Terot segala macam saya ganti, kecuali sebleker belum saya ganti karena masih normal gitu, masih layak pakai lah gitu. Nah, setelah itu udah gitu, setelah itu udah nggak pernah ada perbaikan lagi. Jadi selama 7 bulan itu
saya pakai normal-normal aja, cuman perbaikan di yang saya sebutkan tadi gitu. Nah, ya kalau masalah ganti oli, tune up dan segala macam, ya mungkin itu hal yang wajar karena itu perawatan yang harus dilakukan, perawatan rutin itu. Karena semua mobil juga memang harus ada perawatan rutin, bukan cuma di mobil taksi gitu. Nah, udah selebihnya ya saya cuman ganti oli aja, ganti oli, tune up, ya itu yang kecil-kecil gitu, perawatan aja. Jadi belum pernah ada masalah yang benar-benar bikin kepala pusing gitu. Nah, jadi menurut saya buat kalian yang lagi cari mobil Vios Limo taksi generasi pertama dengan budget sekian, yang punya budget sekian itu sekitar 35 sampai 45 jutaan, itu menurut saya Vios Limo taksi generasi pertama juga sangat cocok gitu. Walaupun banyak yang mobil-mobil merek lain yang dengan harga segitu bisa kebeli gitu, tetapi kalau menurut saya Vios Limo itu walaupun bekas taksi yang dikatakan orang itu sebagai mobil capek lah atau mobil ya nggak enak lah, ya menurut saya sih buat orang yang awam dengan permesinan, yang baru awal punya mobil, pemula, menurut saya sih ya lumayan sih, enak gitu, maksudnya nyaman gitu. Jadi buat kalian yang punya budget sekitar 35 sampai 45 jutaan, bingung cari mobil apa, ya menurut saya Vios Limo taksi yang generasi pertama juga sangat rekomen gitu. Ya kalaupun banyak dikatain mobil capek dan segala macam, ya bagi orang yang nggak peduli dengan masalah itu, ya oke aja sih menurut saya gitu. Yang penting mobil dengan kondisi baik, normal, dan layak pakai gitu. Jadi itu aja pengalaman pribadi saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dengan penyampaian saya. Yaitu sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.